Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita masih diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Masih ada kesempatan kita untuk datang beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita sekalian. Kita akan naikkan pujian bersama Kristus penolongku. Haleluya. Percaya kuasanya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita ulang dari atas sekali lagi, haleluya. Ku percaya kuasanya hebat bagiku, amin. Di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Ya Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Ya Allah yang ulang dari atas, haleluya. Ku percaya kuasanya hebat bagiku di dalam pembelaan dan pengarahannya. Saat ku takut ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, Kristus penolongku, nyata di dalam korban-Nya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Ya Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku,
penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Haleluya. Mempelai pria yang mengasihiku. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bentuk penyertaan-Mu dan limpah berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu hebat, mampu menolong kehidupan kami. Seorang yang haleluya penuh dengan penderitaan. Mungkin kami dalam keadaan sakit, penyakit atau kekurangan dalam suatu hal, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami, dan Engkau akan selalu menebus kehidupan kami, karena Kristus adalah penolong kehidupan kami. Kami percaya dan bersyukur Tuhan, kemurahan pada sore hari ini Engkau nyatakan, sehingga kami memiliki waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami ada kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu hidup dan firman-Mu nyata. Itulah pengajaran yang benar, agar kami sekalian dimenangkan, dikuatkan, dan tetap teguh dalam pengajaran, sehingga nama-Mu saja yang berkuasa, nama-Mu saja yang ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang sisa hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah pada sore hari ini. Jika ada kuasa roh jahat atau setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami izinkan kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari haleluya dari Engkau, kami usirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tentunya Bapak Ibu yang ada di rumah sudah menerima berkat keselamatan daripada Tuhan. Asalkan kita tidak ragu, asalkan kita tidak khawatir, kita pasti akan diselamatkan hari ini dan yang akan datang. Kita akan naikkan pujian, kita pasti diselamatkan. Haleluya. Betapa besar kasih Yesus yang rela mati karena dosa kita. Dengan darahnya berdamaikan, dan sekarang kita hidup. Kita ulang lagi, itulah janji Allah. Betapa besar kasih Yesus yang rela mati karena dosa kita. Dengan darahnya berdamaikan, dan sekarang kita hidup. Kita pasti, kita pasti, kita pasti, kita pasti diselamatkan, menjadi mempelai perempuannya. Dia kepala yang menyelamatkan. Dengan yakin kita percaya, kita pasti, haleluya, kita pasti, kita pasti diselamatkan, menjadi mempelai perempuannya. Dia kepala yang menyelamatkan. Kita ulang sekali lagi, haleluya. Betapa besar kasih Yesus yang rela mati karena dosa kita.
dengan darahnya berdamaikan, dan sekarang kita hidup. Betapa besar kasih Yesus yang rela mati karena dosa kita. Dengan darahnya berdamaikan, dan sekarang kita hidup. Haleluya. Kita pasti, amin, diselamatkan menjadi mempelai perempuannya. Dia kepala yang menyelamatkan. Kita pasti diselamatkan menjadi mempelai perempuannya. Dia kepala yang menyelamatkan menjadi mempelai perempuannya. Dia kepala yang menyelamatkan. Dia kepala yang menyelamatkan. Haleluya. Kita pegang janji Tuhan. Firman Tuhan ialah ya dan pasti untuk hari ini dan yang akan datang. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita. Kalau kita merasa sudah diselamatkan, berarti ada tanda darah sebagai milik Tuhan. Kita akan naikkan pujian, beri tanda sebagai milikmu. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Di malam penyerahanku, segenap tubuh dan jiwaku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Kita ulang dari atas sekali lagi. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu,
kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku bagai milik-Mu Tuhan, bagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku, beri tanda di tubuhku bagai milik-Mu Tuhan, bagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menyelidiki sampai ke dalaman hati kami, supaya kami mengalami penyucian, pembaharuan dari Tuhan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Firman-Mu juga mampu Tuhan untuk menolong kami, mampu untuk menguatkan kami, mampu menghiburkan kami, sehingga kami tetap setia berkobar mengikut melayani-Mu, sampai Tuhan datang, sampai kesempurnaan. Kami bersama Tuhan selama-lamanya. Urapi hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu melakukan apa saja dalam hidup kami, terutama menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu memanggil nama-Mu untuk mengusirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah
kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 secara keseluruhan judulnya Ketujuh Malapetaka. Ketujuh Malapetaka. Ya, atau 7 malapetaka ini sama dengan 7 cawan murka Allah. 7 malapetaka sama dengan 7 cawan murka Allah, sama dengan 7 hukuman Allah yang terakhir bagi orang-orang yang menolak kasih Allah, yang menolak kasih Allah. Ya, jadi 7 malapetaka itu 7 malapetaka sama dengan 7 cawan murka Allah, sama dengan 7 hukuman Allah yang terakhir bagi orang-orang yang menolak kasih Allah. Ya, ayat 1 sudah kita pelajari, ayat 2 Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, jadi pencurahan cawan pertama, malapetaka pertama jatuh pada daging yang memakai tanda binatang itu saja, binatang buas yaitu durhaka, yang memakai tanda binatang buas yaitu durhaka, kemudian penghujatan dan penyesatan. Daging yang durhaka, menghujat dan penyesatan, sehingga menyembah patung binatang atau antikris. Nah, ini jadi pencurahan cawan pertama yaitu malapetaka pertama jatuh kepada daging yang memakai tanda binatang buas yaitu durhaka, penghujatan dan penyesatan, sehingga menyembah patung binatang atau antikris ini. Nah, apa hukumannya? Hukuman cawan pertama, malapetaka pertama merupakan bisul yang jahat dan berbahaya. Bisul yang jahat dan berbahaya. Berbahaya itu mematikan, bahkan membinasakan. Mematikan dan membinasakan, itu berbahaya. Bisul yang jahat dan berbahaya. Nah, ini sudah pernah terjadi dulu pada Mesir, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Keluaran pasal 9, kitab Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-8, Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga abu dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan ke udara, terjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara itu. Sebab ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, ini. Jadi hukuman atau tulah bisul yang berasal dari abu peleburan. Abu dari dapur peleburan, ya. Itu jadi hukuman atau tulah yaitu bisul yang berasal dari abu dapur peleburan pernah jatuh atas negeri Mesir. Pernah jatuh atas negeri Mesir, ya. Pada waktu Israel mau keluar dari Mesir. Pada waktu Israel mau keluar dari Mesir kena tulah. Ini salah satunya bisul ini, bara ini, ya. Ini merupakan suatu nubuat
Jadi dulu sudah, sekarang terjadi juga. Merupakan suatu nubuat bahwa dunia akhir zaman, merupakan suatu nubuat bahwa dunia akhir zaman akan menerima cawan pertama, hukuman bisul, menjelang gereja Tuhan keluar dari dunia ini. Menjelang gereja Tuhan keluar dari dunia ini menuju padang gurun selama 3,5 tahun. Itu penyingkiran, sama dengan penyingkiran. Menjelang gereja Tuhan keluar dari dunia, yaitu menuju padang gurun selama 3,5 tahun, sama dengan penyingkiran. Dan menuju awan-awan yang permai, sama dengan perjamuan kawin anak domba, sama dengan perjamuan kawin anak domba. Saya di awan-awan permai. Sesudah itu masuk Firdaus dan 1000 tahun damai, pengangkatan. Sesudah itu diangkat ke Firdaus, 1000 tahun damai, dan diangkat ke Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Nah, ini nubuatnya. Dulu sudah terjadi di Mesir, nanti zaman akhir ini terjadi lagi. Itu nubuat. Sebelum gereja, saat gereja disingkirkan terjadi, saat gereja diangkat ke awan permai, ke Firdaus, sampai ke Yerusalem yang baru. Ya, puji Tuhan. Nah ini, jadi di ayat 8, Keluaran 9 ayat 8, bisul berasal dari abu. Ayat 8, ya, jelaga dari dapur peleburan. Jadi bisul berasal dari abu dapur peleburan. Abu dapur peleburan yang mempunyai dua arti. Abu dapur peleburan itu mempunyai dua arti, negatif dan positif. Arti negatif yaitu sebagai arti negatif segala sesuatu yang ya merangsang daging untuk terjerumus dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu abu dapur peleburan. Arti negatif, segala sesuatu yang merangsang daging untuk terjerumus dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, itu akan mengalami bisul, akan mengalami tulah bisul, bara. Itu yang jahat dan berbahaya, mematikan. Jahat dan berbahaya, mematikan itu. Nah, arti positif yang kedua, abu dari tabernakel. Nah, itu abu dari tabernakel. Jadi ada dua pengertian abu dapur peleburan. Yang negatif itu segala sesuatu yang merangsang daging untuk berbuat dosa sampai puncak dosa sehingga kena tulah bisul. Tapi arti positif ini abu dari tabernakel. Abu dari tabernakel. Dalam tabernakel ada dua tempat di mana ditemukan abu. Dalam tabernakel ada dua tempat di mana kita menemukan abu, yaitu satu, pada mezbah korban bakaran. Nomor satu, pada mezbah korban bakaran. Nah, itu ditemukan abu. Di atas mezbah korban bakaran dipersembahkan korban penghapus dosa. Dipersembahkan binatang-binatang korban penghapus dosa, sama dengan korban pendamaian. Di atas mezbah korban bakaran dipersembahkan binatang-binatang korban penghapus dosa atau korban pendamaian. Nah, setiap kali dipersembahkan binatang korban, setiap kali dipersembahkan binatang korban pendamaian, akan terjadi dua hal. Nah, ini mezbah bakaran ini ya, ada abu, dari mana asalnya? Nah, mezbah bakaran itu selalu di atasnya dibakar binatang korban penghapus dosa, korban pendamaian. Nah, begitu ada binatang korban pendamaian yang dibakar, terjadi dua hal. Saudara, terjadi dua hal. Asap yang naik ke atas. Kalau ada binatang dibakar, saudara, ada asap. Terjadi dua hal. Asap yang naik ke atas. Asap yang naik ke atas sama dengan doa permohonan. Mezbah bakaran, doa permohonan untuk pengampunan segala dosa-dosa. Nah, dulu membawa korban binatang, dibakar asapnya naik, sekarang enggak usah.
Apa? Berdoa saja. Berdoa untuk pengampunan dosa. Ampuni saya Tuhan. Mengaku, ampuni saya Tuhan, kekurangan saya. Itu saja. Kemudian asap naik ke atas. Yang kedua abu, abu turun ke bawah. Abu turun ke bawah. Asap naik ke atas, doa permohonan. Abu turun ke bawah. Artinya abu turun ke bawah artinya berkat. Yang pertama berkat dari hasil penebusan dosa, pengampunan dosa. Itu abu yang bisa kita kumpulkan. Abu adalah berkat dari hasil pengampunan dosa atau penebusan dosa, yaitu kita percaya dan bertobat. Kita percaya bertobat. Nah, itu abu, berkat dari penebusan, pengampunan dosa. Kita bisa percaya Yesus dan bertobat. Nah, prosesnya gimana ini bertobat? Segala dosa, prosesnya segala dosa yang disadari, disesali, diakui, pasti diampuni oleh darah Yesus. Segala dosa yang disadari, disesali, diakui, pasti diampuni oleh darah Yesus. Sesudah itu, sesudah kita diampuni, masih sesudah kita diampuni, maka kita harus berhenti berbuat dosa. Sesudah kita diampuni, kita harus berhenti berbuat dosa. Itu mati terhadap dosa, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Ini saudara, kita bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, sehingga bisa atau bertobat dan lanjut masuk baptisan air yang benar. Kalau sudah mati harus dikubur. Nah itu, aku mati terhadap dosa, bertobat dan lanjut masuk baptisan air yang benar. Orang yang sudah mati harus dikubur dalam baptisan air. Orang yang sudah mati terhadap dosa harus dikubur dalam baptisan air. Harus dikubur. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Kita mendapatkan hidup baru. Hidup dalam kebenaran. Nah ini saudara, hasil pengampunan dosa itu. Abu. Ini berkat dari hasil penebusan, pengampunan dosa, yaitu percaya dan bertobat. Sudah bisa percaya, bertobat, stop dosa, mati terhadap dosa, harus dikubur dalam air, masuk baptisan air yang benar, sehingga kita mendapatkan hidup baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sehingga itu hidup baru, hidup dalam kebenaran. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah ini saudara, hati-hati. Nah, baptisan air yang benar tadi, saudara, mendapat hidup baru, itu ya, ini saudara, mendapat hidup baru, hidup dalam kebenaran. Nah, baptisan air yang benar tadi Matius 3 ayat 7 ini, kalau orang Saduki dan Farisi salah, dia tetap tidak mati terhadap dosa, keturunan ular dikubur. Wah, ular hidup-hidup dikubur, bagaimana? Nah itu ya tambah parah itu. Jadi begini, jadi baptisan air yang benar berdasarkan pertobatan sebagai jalan untuk melarikan diri dari murka Allah, sebagai jalan untuk melarikan diri dari murka Allah. Nah, ini saudara, melarikan diri dari murka Allah, saudara, sama dengan menerima berkat keselamatan dari murka Allah yang akan datang. Itu yang akan datang tadi. Kalau kita baptisannya benar dengan bertobat, percaya bertobat, mati terhadap dosa, hidup benar, nah kita bisa melarikan diri. Baptisan air yang benar berdasarkan pertobatan sebagai jalan untuk melarikan diri, meluputkan diri, melarikan diri atau meluputkan diri dari hukuman
murka Allah yang akan datang. Berarti kita menerima berkat keselamatan, tidak dihukum. Kita menerima berkat keselamatan, mengalami kasih Allah, mengalami berkat keselamatan, mengalami kasih Allah, mengalami kasih Allah. Nah, yang nyata dalam kehidupan kita, yang nyata dalam kehidupan kita, yang bisa disalurkan kepada orang lain, bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan, orang lain yang membutuhkan, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, ini itu abu yang positif, ya, bukan abu yang negatif, tapi abu yang positif. Itu pada mezbah korban bakaran. Nah, karena binatang korban dibakar, ada asap naik, doa permohonan untuk pengampunan dosa, ada abu yang ke bawah. Abu yang ke bawah ini adalah berkat dari hasil pengampunan dosa-dosa. Kita bisa percaya, bertobat, kita bisa baptis air, kita bisa hidup benar, melarikan diri dari murka akan datang. Sehingga kita mengalami berkat keselamatan. Nah, ini abu, berkat keselamatan. Abu dari mezbah korban bakaran itu berkat keselamatan yang bisa dibagikan, disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan, menjadi satu kesaksian. Kesaksian yang hidup bagi orang lain yang membutuhkan. Contoh, di dalam Kisah Rasul 16, contoh Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34. 27 sampai 34. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Nah, itu karena ia menyangka bahwa orang hukuman telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini bangsa kafir. Kepala penjara itu bangsa kafir. Saudara, nah ini waktu itu Paulus dan Barnabas di penjara, saudara, kemudian diborgol, di ini semua dijaga. Tiba-tiba mereka cuma memuji, menyembah Tuhan sepanjang malam. Tiba-tiba terjadi gempa. Nah, kepala penjara terbangun, hilang sudah, wah mati aku. Nah itu, jadi kalau hilang tawanannya ya mati nyawanya, hilang nyawanya. Jadi daripada hilang nyawa di Algojo ya bunuh diri aja, putus harapan. Oh, bangsa kafir itu. Bangsa kafir itu tidak ada harapan hidupnya. Seperti orang mau bunuh diri saja terus. Itu tidak ada harapan. Orang kafir yang berdosa. Nah, lalu setelah Paulus, jangan Pak, jangan, kami masih ada di sini. Lalu mereka berkata, "Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat abu juga?" Bangsa kafir ini juga ada hubungan dengan mezbah korban bakaran. Ada abu, kami mau kumpulkan abu berkat keselamatan itu tadi itu. Bagaimana caranya? Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iman, engkau akan selamat, engkau serta seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan, dengar firman, percaya, iman kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, bangsa kafir yang berdosa, saudara, bangsa kafir yang berdosa hanya mau bunuh diri. Tidak ada harapan baik untuk hidup di dunia ini, istilah bunuh diri. Tidak ada harapan untuk hidup jasmani di dunia ini. Banyak kecewa, putus asa. Itu bangsa kafir. Dan tidak ada harapan untuk selamat di surga, selamat bebas dari hukuman Allah. Saudaraku, tidak ada. Tidak ada harapan untuk selamat bebas dari hukuman Allah. Semua akan dibinasakan selama-lamanya. Itu bangsa kafir. Bangsa kafir.
Tuhan tolong kita semua. Bagaimana bangsa kafir bisa selamat? Lewat percaya bertobat. Abu dari mezbah bakaran. Percaya bertobat, percaya Yesus dan bertobat, saudara, mati terhadap dosa, kemudian dikubur dalam baptisan air yang benar, dikuburkan sehingga hidup baru, hidup dalam kebenaran. Maka bangsa kafir juga menerima abu dari mezbah bakaran, berkat keselamatan bagi Tuhan, dari Tuhan, berkat keselamatan dari korban Kristus dari Tuhan yang bisa dibagikan kepada keluarga lebih dulu, yang bisa disaksikan, dibagikan kepada seluruh keluarga yang membutuhkan. Ayo sidang jemaat bersaksi kepada keluarga, jangan sungkan kepada keluarga, bersaksi supaya mereka juga menerima abu dari mezbah korban bakaran, keselamatan, tidak dihukum, tidak binasa. Ya, itu abu keselamatan, berkat keselamatan sampai seisi rumah tangga, keluarga, saudara, keluarga itu abu. Nah, waspada, kewaspadaan. Sementara menerima abu, ada juga yang lain, saudara. Nah, ini hati-hati, kewaspadaan. Sesudah dibenarkan oleh korban Kristus, jangan merasa benar sendiri. Nah itu saudara, sesudah dibenarkan jangan merasa benar sendiri, sehingga selalu cenderung untuk menghakimi Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan firman pengajaran yang benar. Cuma lihat orangnya sudah, tidak senang orangnya, tidak senang, sudah menghujat Tuhan, saudara. Nah itu, saudara, tidak senang orangnya karena gosip-gosip juga, bukan karena tahu sendiri, karena gosip-gosip ini akhirnya tidak senang pengajarannya, kritik. Nah itu, hati-hati ya, sesudah dibenarkan merasa benar sendiri, sehingga selalu cenderung menghakimi Tuhan, menyalahkan pengajaran benar, ngomel, kritik, menyalah-nyalahkan, juga cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan orang lain. Ya, Tuhan tolong kita semua, jangan sampai demikian ya, Tuhan tolong. Nah, kebenaran sendiri adalah penyakit kusta. Kebenaran sendiri sama dengan penyakit kusta, putih tapi kusta. Nah, penyakit kusta yaitu memecah belah. Kalau sudah kusta nanti lepas tangannya ini, jari-jari lepas, hancur. Ya, jadi sama dengan memecah belah, bahkan menghancurkan tubuh Kristus. Menghancurkan tubuh Kristus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Menghancurkan, bukan cuma menghancurkan, juga mencekik, menyengsarakan, membunuh. Kalau dicekik terus ya mati. Saudara, membunuh. Matius 18. Nah ini yang harus waspada. Kita menerima abu dari mezbah bakaran, berkat keselamatan, sudah benar, dibenarkan, hidup dalam kebenaran, jaga. Jangan sampai merasa benar sendiri, kebenaran diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, sampai memecah belah tubuh Kristus, kusta, memecah belah sampai mencekik, menyakiti, membunuh tubuh Kristus. Mari, Matius 18 ayat 23 sampai 29, di 23 sampai 29, 31 sampai 34. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, kata, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan, segala hutangku. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih, saudara, akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi
ketika hamba itu keluar, saudara, ketika hamba itu keluar, saudara, bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, berkata, bayar hutangmu. Sujudlah kawannya memohon, sabar dulu, utangku akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Nah ini saja. Jadi orang yang memakai kebenaran sendiri itu sama dengan mencekik orang lain, menyakiti orang lain, membuat sedih orang lain, memenjarakan orang lain. Nah, itu tidak ada belas kasih. Itu kebenaran sendiri. Tidak ada belas kasih, menghakimi orang lain, mencekik orang lain, membuat sedih orang lain, memenjarakan orang lain. Saudara, ini saudara, itu semua tidak berbelas kasih dan dia pasti dihukum oleh Tuhan. Kebenaran sendiri. Dia dilunaskan 10.000 talenta, saudara. 10.000 talenta. Oh, luar biasa itu. Itu jumlah yang tidak bisa dibayar. 10.000 talenta, satu talenta 6.000 dinar. 10.000 jadi berapa? 10.000 talenta kali 6.000, ya 60 juta. 60 juta dinar. 60 juta ya. 10.000 kali 6.000, betul. 60 juta dinar. Upah sehari 1 dinar. Wah, kapan selesainya? Umurnya manusia berapa? Kapan selesainya? Tidak bisa selesai hutang dosa. Sudah dilunaskan oleh korban Kristus. Ada temannya yang hutang berapa tadi? 100 dinar. Hutang 100 dinar temannya. Loh, 100 dinar aja. 100 hari kerja selesai. Kalau 6 juta hari, mana ada orang hidup 6 juta hari? Berapa tahun? Saudara, tidak ada itu. Tidak bisa lunas, tapi dilunaskan oleh korban Kristus. Tapi orang berutang 100 dinar, dia cekek, mau dia bunuh, ini betul-betul dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu, saudara, Tuhan tolong. Jadi ada berkat kalau kita, saudara, nomor 1, abu yang turun ke bawah artinya berkat dari penebusan, pengampunan dosa, berkat keselamatan. Itu nomor 1. Nah, sesudah selamat jangan benar sendiri, sudah dibenarkan selamat jangan kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu betul-betul jahat, menghakimi Tuhan, menghakimi orang lain, menyengsarakan orang lain. Itu kebenaran diri sendiri. Sampai dia dihukum oleh Tuhan. Batal pengampunannya, dihukum oleh Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian masih ada kedua, yaitu berkat kedua, saudara, Roma 8, 31, 32. Nah, ini berkat rohani tadi, berkat keselamatan, tapi juga ada berkat jasmani. Itu pengampunan dosa, itu abu dari mezbah bakaran, saudara. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Iya, Yesus, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Nah, ini, saudara. Jadi selain berkat keselamatan, saudara, juga ya berkat jasmani juga dicurahkan kepada kita lewat korban Kristus di kayu salib. Berkat-berkat jasmani. Saudara, berkat jasmani, berkat rumah tangga, tadi seisi rumah, itu berkat jasmani, makan, minum, pakai semuanya, kebutuhan hidup kita, dan berkat rumah tangga, saudara, diberikan kepada kita lewat
korban Kristus di kayu salib. Nah itu Tuhan tolong semuanya. Nah, yang tidak boleh apa tadi? Menghamburkan. Nah itu saudara, Musa menghamburkan abu. Nah, itu yang tidak boleh saudara. Yang dilarang oleh Tuhan saudara, jaga di akhir zaman ini, jangan menghamburkan abu dari mezbah korban bakar. Nah, jangan dikumpulkan, abu itu dikumpulkan, berkat Tuhan itu dikumpulkan. Jangan menghamburkan abu dari mezbah korban bakaran. Artinya tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Tidak mau bertobat, sampai tidak bisa bertobat. Itu kehilangan keselamatan. Kehilangan keselamatan. Saudara, kena tulah bisul. Kena tulah bisul. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, menghamburkan abu dari mezbah bakaran. Kehilangan keselamatan. Nah, itu. Tapi juga tadi ada berkat jasmani juga. Nah, ini saudara, hati-hati. Saudara, jadi ada berkat jasmani juga itu. Nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi menghamburkan abu dari mezbah bakaran artinya yang kedua, jangan salah menggunakan berkat jasmani dari Tuhan. Jangan salah menggunakan berkat jasmani dari Tuhan. Nah, sebab kalau salah bisa berfoya-foya, berbuat dosa. Nah, kalau salah menggunakan berkat bisa berfoya-foya, berbuat dosa. Nah, tapi juga bisa kikir dan serakah, menyembah berhala, menyembah antikris, juga kena tulah, kehilangan keselamatan, kena tulah juga. Ini tidak boleh, satu hal yang tidak boleh, yang dijaga pada akhir zaman. Satu hal yang harus dijaga pada akhir zaman, jangan menghamburkan abu dari mezbah korban bakar. Itu yang jadi tulah. Artinya jangan, saudara, yang pertama, saudara, jangan tidak mengaku dosa. Itu secara rohani, menghamburkan abu secara rohani. Tidak mengaku dosa, malah menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat, hilang keselamatan, hilang berkat keselamatan, dikena tulah, dihukum oleh Tuhan. Atau yang jasmani juga. Nah, ini saudara, jangan salah menggunakan berkat jasmani, sebab bisa untuk berfoya-foya. Yang tidak penting-penting kita terus berfoya-foya. Nah, itu jangan sampai ya, berfoya-foya bisa berbuat dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum. Nah, itu kawin mengawinkan, nah, itu bisa berfoya-foya. Tapi juga bisa jadi kikir dan serakah. Ada yang sayang, kikir, serakah, menyembah berhala, menyembah uang, menyembah antikris, dihukum oleh Tuhan, kena tulah juga. Nah, semoga kita mati. Ini abu dari tabernakel, nomor 1 abu dari mezbah korban bakaran. Berkat keselamatan, berkat jasmani dari surga, dari korban Kristus. Ayo kita nikmati. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Berkat jasmani bagikan, saudara, kepada orang. Berkat rohani kita bagikan, kita bersaksi seisi rumah. Berkat jasmani juga yang benar tadi ditambah, berkat jasmani juga harus kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama dari keluarga kita masing-masing. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, abu dari tabernakel, ada 2 macam abu dari tabernakel. Yang kedua, pada mezbah dupa, doa penyembahan. 1 pada mezbah korban bakaran, yang kedua pada mezbah dupa emas, saudara, doa penyembahan. Nah, kenapa terjadi abu? Di atas mezbah dupa dibakar dupa yang berbau harum, yang dibakar dupa yang berbau harum. Nah, itu sama ya, Keluaran 30, Keluaran 30, 34 sampai 38 itu dupanya. Dupa yang berbau, campuran dari rempah-rempah itu yang berbau harum. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian
yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itu bagian bagi Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi mengenai dupa ini, ukupan kudus, dupa terbuat dari bahan-bahan, ya, terbuat dari bahan-bahan rempah-rempah yang harus dihancurkan. Nah, itu dupa dibuat dari bahan-bahan rempah-rempah yang harus dihancurkan untuk dibakar, sehingga berbau harum dan naik ke hadirat Tuhan. Jadi dihancurkan dulu rempah-rempahnya, lalu dibakar sehingga berbau harum dan naik ke hadirat Tuhan. Nah ini, saudara, jadi hukuman pertama itu bisul terjadi. Sudah pernah terjadi pada zaman Mesir dulu, ketika Israel keluar. Nah, ini nubuat. Waktu gereja Tuhan akan keluar dari dunia, disingkirkan, naik ke awan-awan permai, tulah ini datang juga ke dunia, bisul, darah. Nah, dulu dari apa? Dari abu dapur peleburan. Nah, itu sekarang kita lihat abu dari abu dua macam. Abu dapur peleburan itu semua yang meningkatkan hawa nafsu untuk berbuat dosa, tulah. Tapi ada abu yang positif. Tadi abu negatif, abu positif. Abu dari tabernakel, itu berkat. Abu dari mesbah bakaran, korban bakar, korban pendamaian itu dibakar, abunya kita kumpulkan, itu abu keselamatan, berkat keselamatan, bagikan pada orang lain. Kemudian abu juga berkat jasmani, ya, keuangan semua diberkati Tuhan, bagikan untuk pekerjaan Tuhan dan bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Nah itu, jangan sampai menghamburkan abu. Nah itu yang tidak boleh. Jangan sampai kita tidak mau ngaku dosa, sudah berbuat malah menyalahkan orang, tidak bertobat, tidak mau, tidak bisa bertobat, tulah, itu menghamburkan. Yang jasmani juga, jangan berkat jasmani dihambur-hamburkan sana, tidak penting-penting sana, jangan. Nanti bisa berfoya-foya, berbuat dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Yang kedua bisa kikir serakah, salah menggunakan berkat, kikir serakah, menyembah dihukum juga. Tuhan tolong. Yang kedua, abu dari mezbah korban bakaran, rempah-rempah digiling, dihancurkan, dibakar, berbau harum di hadapan Tuhan, abunya turun. Nah, ini yang dikumpulkan. Nah ini kembali dari pembakaran dupa dihasilkan dua hal. Pertama, asap naik ke hadirat Tuhan. Doa penyembahan berbau harum sampai di hadirat Tuhan. Asap naik ke atas, sama dengan doa penyembahan yang berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Nah ini berkenan kepada Tuhan karena ada penghancuran daging. Saudara, doa penyembahan berdasarkan penghancuran daging, ditambah aja doa penyembahan berdasarkan penghancuran daging, perobekan daging. Saudara, berbau harum di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Doa penyembahan berkenan, abunya turun. Kedua, abunya yang turun ke bawah adalah berkat doa penyembahan, berkat doa penyembahan. Saudara, berkat doa penyembahan itu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Berkatnya apa? Yaitu penghancuran daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, penghancuran dan pembakaran daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Itu penghancuran dan pembakaran daging, saudara, ya, dengan segala keinginan hawa nafsu, saudara,
Nah itu sarangnya dosa, keinginan, ya, hawa nafsu, sarangnya dosa itu dibakar semua, sehingga menjadi asap berbau harum di hadapan Tuhan berkat doa penyembahan, ya, berkat doa penyembahan. Nah, ini yang kita terima hari-hari ini, ya. Nah, kalau mezbah bakaran, mezbah korban bakaran yang dihancurkan dosanya. Kalau mezbah dupa yang dihancurkan adalah dagingnya dengan segala keinginan hawa nafsu yang menjadi sarangnya dosa, tempat bercokolnya dosa. Itu yang dihancurkan. Kalau mezbah bakaran sekali lagi dosanya yang dihancurkan, diakui, bertobat, baptis air, hidup benar, tidak ada dosa lagi. Ya, berkat keselamatan, berkat jasmani Tuhan berikan. Tapi kalau mezbah dupa emas, bukan dosanya, dagingnya dengan segala keinginan amal, sarangnya dosa, sumbernya dosa. Boleh, sarangnya dosa, sumbernya dosa, tempat bercokolnya dosa, itu yang dihancurkan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, mari, apa berkat doa penyembahan? Berkat doa penyembahan, saudara, Matius 17 ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sampai 2 sudah cukup. Nah ini, jadi berkat dari abu dari mezbah dupa emas, berkat dalam doa penyembahan, yaitu terjadi pembaharuan hidup. Pembaruan hidup, mujizat terbesar. Terjadi pembaruan hidup, mujizat terbesar, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Apa yang berubah dulu? Wajah. Yang berubah adalah wajah. Ya, yang berubah adalah wajah. Nah, panca indera. Wajah, panca indera. Diambil 2 aja. Telinga. Nah, ini telinga yang diubahkan adalah telinga yang taat dengar, telinga yang baik. Telinga yang tidak baik menjadi telinga baik. Telinga yang tidak taat, tidak dengar-dengaran menjadi telinga yang taat dengar-dengaran. Telinga yang baik, taat dengar-dengaran pada suara Tuhan. Nah, itu saja. Telinga yang mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengaran pada suara Tuhan. Bukan gosip dan lain-lain. Pada suara Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian mulut yang tidak baik, berkata dusta, sia-sia, menjadi mulut yang baik. Mulut yang baik. Hanya berkata benar dan baik. Hanya bersaksi. Nah, itu berkata benar dan baik, jujur, bersaksi, menyembah Tuhan. Mulut yang baik. Nah, telinga yang baik, mulut yang baik, itu panca indera. Muka, wajah, bercahaya. Saudara, itu telinga yang baik, hanya mendengar, dengar-dengaran pada suara Tuhan. Mulut yang baik, hanya berkata benar dan baik, bersaksi, menyembah Tuhan. Nah, kalau telinga dan mulut baik, semua jadi baik. Yang hancur jadi baik hidup kita semuanya. Markus 7:37. Markus 7:37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, telinga tidak baik itu tuli, jadi mendengar, dengar-dengaran. Bisu, mulut yang tidak baik, bisu, tidak ada artinya. Dusta, itu ya, gosip, itu semua menjadi mulut yang baik. Berkata benar baik, bersaksi, menyembah Tuhan. Maka terus ayat 37 tadi, mereka, ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau telinga dan mulut baik, maka semua jadi baik.
semua jadi baik. Saudara, yang hancur jadi baik. Yang hancur jadi baik. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Yang hancur semuanya jadi baik. Yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Ini mujizat rohani. Ya, mujizat pembaruan hidup. Nah, Tuhan tolong semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Pelayanan yang hancur jadi baik semua. Hidup yang hancur, ekonomi yang hancur, nikah yang hancur jadi baik. Yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktu. Tuhan tolong. Lalu mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Di Matius 17 ayat 14 mulai. Ayat 14. Ini mujizat jasmani. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan, sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, sering jatuh ke dalam air. Nah, ini penyakit ayan disembuhkan. Itu mujizat jasmani. Penyakit ayan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita banyak menyembah Tuhan, mujizat rohani terjadi, pembaruan hidup itu berkat doa penyembah. Berkat doa penyembah. Pembaruan hidup. Mulai telinga sudah bisa. Kalau tadinya bisu, telinga tuli, mendengar gosip, mendengar apa. Sekarang mendengar dan dengar-dengaran pada suara Tuhan. Itu telinga yang baik. Mulut dulu bisu. Ngomongnya tidak karuan, tidak ada arti rohani. Bisu itu. Dusta, gosip, fitnah. Semua sekarang menjadi berkata benar dan baik. Bersaksi menyembah Tuhan. Maka semua jadi baik. Kehancuran-kehancuran gara-gara telinga dan mulut dulu yang tidak baik jadi baik. Yang gagal berhasil. Mujizat jasmani juga terjadi. Penyakit ayan disembuhkan. Artinya segala sesuatu yang mustahil, penyakit yang mustahil disembuhkan. Segala sesuatu yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Nah, itu ayan mustahil. Sakit, sembuh, kambuh, mustahil. Bisa disembuhkan. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Anak ayan itu sehingga disembuhkan oleh Tuhan semuanya. Nah, ini ada di lembah. Penyakit ayan itu ada di lembah, tidak di gunung, tidak di atas gunung, di lembah. Jatuh dalam lembah dosa. Ayan itu jatuh dalam lembah dosa. Itu bisa diangkat oleh Tuhan. Hidup benar, hidup suci. Jatuh di lembah dosa, puncak dosa bisa diangkat. Hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci. Saja, Tuhan tolong. Penderitaan, menderita ayan itu. Penderitaan bisa menjadi kebahagiaan surga. Saudara, kebahagiaan surga. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti, saudara, itu, saudara, Tuhan tolong semuanya. Ayo bawa kepada Tuhan kehidupan kita, bangsa kafir ini terutama. Kepala penjara itu biar bangsa kafir itu punya kehebatan di dunia, kepala penjara itu hebat. Tapi ya cuma mau bunuh diri saja, tidak ada harapan. Secara jasmani tidak ada, secara rohani tidak ada harapan, secara jasmani tidak ada harapan. Bagaimana bisa selamat? Ayo datang ke mezbah korban bakaran, ambil abunya. Mengaku, percaya, bertobat, baptis air, hidup benar. Oh, luar biasa. Kita mendapat berkat keselamatan, tidak dihukum, dan berkat jasmani juga dilimpahkan. Ayo bagikan kepada orang yang lain. Jadi berkat bagi orang yang lain. Jangan kikir, jangan serakah, jangan berfoya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, datang ke mezbah dupa emas. Datang, malam ini datang semua. Menyembah, banyak menyembah. Ada doa puasa, doa semalam, apa saja. Ayo banyak, doa pagi, menyembah Tuhan. Mari banyak menyembah Tuhan. Sudah kumpulkan abu dari mezbah korban bakaran. Ke pembaharuan hidup. Telinga, mulut,
panca indera, baik, semua baik, hancur baik, berhasil, gagal berhasil indah. Mujizat jasmani, penyakit-penyakit yang mustahil sembuh, masalah mustahil sembuh, saudara, selesai semuanya, saudara. Dan juga penderitaan-penderitaan jadi kebahagiaan, lembah dosa, puncak dosa jadi hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan, saudara. Semoga kita bisa mengerti juga nikah dan buah nikah yang hancur jadi benar di hadapan Tuhan. Nah, ini saudara, nikah, buah nikah. Saudara, sekarang banyak kehancuran nikah, buah nikah, banyak menyembah Tuhan. Tuhan akan menjadikan nikah yang benar, suci, dan sempurna. Saudara, Tuhan tolong. Yang tidak boleh, jaga di akhir zaman, jangan menghamburkan abu dari mezbah dupa. Jangan menghamburkan abu dari mezbah dupa. Artinya tidak mau menyembah. Menggunakan waktu untuk yang lain-lain, tidak mau menyembah Tuhan, menghamburkan abu dari mezbah dupa, tidak mau menyembah Tuhan, saudara, malas menyembah Tuhan. Akibatnya kehilangan berkat pembaharuan, kehilangan berkat kesempurnaan, itu masuk aniaya antikris, dipaksa menyembah antikris, berjuang dia nanti. Kalau dia tetap menyembah Yesus, pancung, disiksa di pancung, bangkit dalam tubuh kemuliaan. Tapi kalau menyembah antikris, dia ya binasa bersama antikris. Tuhan tolong kita semua. Ayo, saat Yesus datang kedua kali terakhir, kita diubahkan sempurna semua. Ini berkat mezbah dupa, kesempurnaan. Kita kita diubahkan sempurna semua seperti dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita bersama dia selamanya, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Jangan masuk tulah. Ayo, sungguh-sungguh sudah terjadi zaman Mesir dari abu ini, abu dapur peleburan. Hati-hati, saudara, hati-hati yang negatif, yang segala sesuatu yang merangsang hawa nafsu daging untuk berbuat dosa, berhenti, stop. Tapi kembali ke abu tabernakel, mezbah bakaran, percaya bertobat, baptis air hidup benar, berkat keselamatan, berkat jasmani Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Jangan dihamburkan, saudara. Itu yang kedua, datang ke mezbah dupa emas, banyak menyembah, diubahkan berkat dari doa penyembahan, keubahan hidup sampai sempurna. Itu saja Tuhan tolong. Dan berkat jasmani juga terjadi. Semua baik. Kalau telinga mulut baik, diubahkan semua baik. Kita diciptakan dari tanah liat, tapi Tuhan menjadikan semua baik pada waktunya. Tuhan menolong. Dia menjadi buruk di kayu salib. Yesus menjadi sangat buruk seperti bukan manusia di kayu salib. Saudara, untuk menjadikan kita yang buruk, hancur jadi baik seperti dia, sempurna seperti dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima perjamuan suci, persiapan dulu, kita menyanyi semua baik dari suplemen, semua baik, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu Tuhan. Ayo, semua baik. Mari, 60 berapa? Ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua bangsa kafir bisa baik, zaman baik sampai sempurna jika datang pada mezbah bakaran, mezbah dupa emas. Arti
Dengan tundukkan kepala. Apa yang hancur, apa yang gagal, apa yang busuk, ayo bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Semua jadi baik, semua jadi indah, semua berhasil sampai sempurna seperti Dia. Oleh korban Kristus, oleh doa penyembahan. Oh Tuhan tolong kita. Tidak ada harapan jadi berarti. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, ayo serahkan semua. Yang hancur, yang tidak baik, yang menderita, yang dosa, apa saja serahkan. Jadikan baik Tuhan, jadikan sempurna saya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Dia di atas kayu salib buruk, lebih buruk dari apapun juga untuk kita baik. Sekali lagi, haleluya, haleluya Yesus. Saya percaya Engkau jadikan baik kami masing-masing, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Semua jadi baik, pribadi kami, keluarga kami jadi baik Tuhan, jadi sempurna. Sidang jemaat jadi baik, sempurna. Oh haleluya. Oleh korban-Mu di kayu salib, oh, oleh doa penyembahan, doa syafaat Yesus di surga. Haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, oh ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong kami, tolong keluarga kami, tolong sidang jemaat Tuhan, bangsa kami, tolong Tuhan. Haleluya. Semua jadi baik, semua jadi indah, semua jadi sempurna. Oh sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Kami mewarisi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang sempurna. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, tangan belas kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dari mezbah bakaran, kuasa Tuhan dari mezbah dupa emas, untuk menjadikan kami baik, bangsa kafir yang tiada harapan menjadi baik, menjadi indah, menjadi sempurna, berarti di hadapan-Mu. Keluarga kami juga Tuhan, sidang jemaat semua, sampai bertemu Tuhan di awan permai, sampai Yerusalem baru. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Persiapan kurnya dengan saja, mari. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Kau jadikan hidupku, ulangi. Haleluya. Sekali lagi. Angkat tubuhnya. Sungguh dia tidak berarti di kayu salib. Tidak ada yang mau memandang wajahnya. Dia biasa menderita.
Dia lebih buruk dari apapun juga di dunia. Untuk menanggung segala kehancuran, keburukan kita. Untuk menjadikan semua baik. Haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Datang ke mezbah bakaran, datang ke mezbah dupa. Ubahkan saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan, hidup benar. Ubahkan saya semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan. Bisa menjadikan semua baik. Semua berhasil indah. Semua selesai. Semua sempurna seperti dia. Haleluya. Bisa layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan purna. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri rabah. Tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada lembah-lembah dosa, apapun penderitaan, kemustahilan dan lain-lain kehancuran. Letakkan tangan kiri di dada. Serahkan kepada dia semuanya. Sudah dia tanggung di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, kekuatan perjamuan suci, kekuatan mezbah dupa emas, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang tetap dalam kehancuran, dalam dosa. Ayo doakan, saling mendoakan. Keluarga, seluruh jemaat kita doakan. Supaya semua terangkat jika Yesus datang kembali kedua kali. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Ini hidup kami, ini keluarga kami, ini sidang jemaat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bentuklah kami, ubahkan kami Tuhan sampai sempurna seperti Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Berkati semua, tolong semuanya Tuhan sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami lega, kami bahagia datang di mezbah bakaran, kami datang di mezbah dupa. Sungguh-sungguh kami bahagia Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasa hidup dalam tangan belas kasih-Mu. Engkau berjuang bagi kami sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, jasmani, rumah tangga, merasa suasana firdaus selalu di dalam Tuhan. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu. Bukakanlah firman-Mu selalu dalam urapan roh-Mu yang suci. Semuanya dipersiapkan untuk menghadap kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Semua berhasil, semua sempurna bersama Tuhan, bersama keluarga, masing-masing bersama sidang jemaat sampai selama-lamanya. Terima kasih, syukur hanya kepada beri kesehatan, kekuatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find
change